on, the defending NFC champion. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film yang berjudul Invisible, yang mana ada seorang pria miskin, bahkan istrinya sendiri berpikir kalau ia sangat tidak berguna, hingga pada akhirnya ia meraih kesuksesan dan sangat terkenal. Film ini pun diambil dari kisah nyata. Bagaimana alur ceritanya kita saksikan sampai selesai. Di awal film terlihat seorang pria kampung bernama Vince Papale yang turun dari sebuah mobil, yang mana ia telat untuk mengikuti permainan football bersama teman-temannya di sana. Di sini Vince menjadi pemain kunci atas kemenangan tim football itu. Setelah bermain football, ia pun pulang ke rumahnya. Di sana istrinya yang bernama Sharon memarahinya karena Vince hanya bisa bermain-main saja. Yang ternyata Vince ini hanya bekerja sebagai guru honor. Di sini istrinya itu sudah merasa muak dengan kehidupannya yang miskin. Mendengar hal itu, Vince hanya mengatakan kalau ia berjanji akan membuat keluarganya menjadi lebih baik lagi. That's great, Vince. Things are gonna get better, alright? I promise. Keesokan harinya ketika di sekolah, saat Vince akan memasuki kelas untuk mengajar, ia sangat terkejut karena di dalam kelas sudah ada guru yang sedang mengajar. Tak lama kemudian dari kejauhan, kepala sekolah memanggil Vince untuk berbicara di ruangannya. Di sana kepala sekolah memberitahu kepada Vince kalau pihak sekolah sedang mengalami ekonomi yang tidak stabil, yang membuat Vince akan di-PHK dari sekolah tersebut. We were calling you to let you know that you won't be needed this summer. I'm sorry. Malam harinya, ia pergi ke bar temannya untuk ikut kerja di sana. Di sana, ia meminta kepada pemilik bar sekaligus temannya yang bernama Max untuk menambah jam kerjanya agar penghasilan Vince bertambah. Mengingat sekarang Vince sudah tidak bekerja lagi sebagai seorang guru di sekolah. Ketika Vince sedang bekerja dan bercengkrama dengan temannya sambil bekerja, terdengar berita bahwa tim Eagle Football, yaitu tim profesional, sedang mencari pemain baru dan terbuka untuk umum. Di mana tim Eagle ini sedang mengalami penurunan performa tim yang membuat mereka segera mencari pemain baru di kampung-kampung untuk memperbaiki performa timnya. Sontak teman-temannya yang berada di sana menyarankan Vince untuk mengikuti seleksi itu. Karena mereka tahu Vince punya bakat menjadi seorang atlet football profesional. Come on, give it a shot. Yeah, Vince. Yo, Vince, what do you say? He's at the 10. Setelah bekerja, ia pun pulang ke rumahnya. Ia sangat terkejut karena rumahnya sekarang sudah kosong. Saat mencari-cari istrinya di dalam rumah, ia tak sengaja menemukan selembar kertas yang bertuliskan kalau Vince adalah seorang yang tak berguna. Dan sekarang istrinya ingin cerai karena alasan ekonomi. Sontak Vince pun sangat kesal dan tak percaya kalau si istri meninggalkan dirinya begitu saja. Vince pun hanya bisa marah dengan menghancurkan sebagian barang-barangnya di rumah. Lalu terdiam merenungi hidupnya yang miskin, dan ia juga menganggap kalau dirinya memang sangat tidak berguna. Kemudian pada esok malamnya, Vince yang terlambat bekerja di bartender, tiba-tiba di sana sudah ada wanita yang bernama Janet sudah menggantikan posisinya. Nice to meet you. Ternyata Janet ini adalah keponakan dari Max, si pemilik bar itu. Di sana mereka membahas perihal seleksi tim Eagle yang menyarankan terus Vince agar mau mengikuti seleksi itu. Di sini Vince kekeh untuk tidak mau mengikuti seleksi itu karena ia merasa sudah berumur 30 tahun dan merasa kalau dirinya sudah terlalu tua untuk menjadi atlet profesional. Kemudian ketika jam istirahat, Vince yang sedang di luar bersama Tommy sambil membicarakan soal seleksi tim Eagle tadi, Tommy meyakinkan kembali Vince untuk segera mengikuti seleksi itu. Tommy berkeyakinan kalau Vince bisa diterima menjadi pemain tim Eagle dan merubah tim Eagle kembali berjaya. Namun di sini Vince hanya terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata apapun tentang perihal itu. Last call, Pally. Well, you, Tommy? Saddest music I know. Kemudian Vince yang sudah selesai bekerja, ia mengunjungi ayahnya.
Dengan keadaan terpaksa dan malu, ia meminjam uang $100 untuk membayar sewa rumahnya. How much you need? $100. Vince juga meminta maaf ke ayahnya karena sampai ia berumur 30 tahun, ia masih menyusahkan ayahnya dan tidak berguna. Lalu tiba-tiba ayahnya membicarakan tentang penyeleksian tim Eagle dan membujuk dirinya untuk ikut seleksi itu. Ayahnya di sini meyakinkan untuk mempertimbangkan kesempatan itu supaya anaknya kelak menjadi orang yang dapat dibanggakan. Man can only take so much failure. Might not be the worst thing to let this one go. Yeah, well, Pada keesokan harinya, terlihat orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti seleksi untuk masuk tim Eagle. Hingga seleksi pun dimulai. Terlihat beberapa orang dari berbagai kalangan sama sekali tidak memiliki kemampuan bermain football. Sampai tiba pelatih bernama Dick Vermeil melihat seorang pria dengan hasil tes lari yang cukup memuaskan dirinya, yaitu Vince. Setelah beberapa tes dilakukan, pelatih Dick memutuskan untuk menyudahi tesnya pada hari ini. That's it, gentlemen. Thanks for coming. Thank you for coming out. Kemudian saat Vince akan pulang, pelatih Dick menghampirinya. Ia memberikan pujian kepada Vince atas performa tadi, hingga membuat dirinya tertarik untuk merekrut Vince ke tes selanjutnya. Speeds are a heck of a lot faster than this car of yours. Pada malam harinya saat Vince sedang bekerja di bar, seperti biasa ada teman-temannya yang minum ciu sambil menonton TV. Namun tiba-tiba muncul berita di TV yang mengabarkan hasil perekrutan pemain Eagle, yang mana Vince terpilih untuk bergabung ke tim Eagle dan akan menjalani tes selanjutnya. Sontak Vince dan teman-temannya terkejut mendengar hal itu. Mereka di sana merayakan keberhasilan Vince yang berhasil masuk ke tim Eagle. To Vince Papali, neighborhood boy. The Philadelphia Eagles! Ketika jam pulang kerja, Vince, Mac, dan Janet yang bersiap pulang, tiba-tiba wartawan datang untuk melakukan wawancara dengan Vince. Awalnya di sini Vince menolak hal itu. Namun Max dan Janet membujuk Vince agar bar milik Max menjadi terkenal. Akhirnya Vince yang merasa berhutang budi kepada Max bersedia untuk diwawancarai. Right here in Philadelphia. Oh my God, my neighbor's famous. Vince Papali, a part-time bartender, will be at Eagles training. Keesokan harinya Vince berlatih fisik dengan berlari dari pagi sampai malam dan terus-terus latihan. Hingga di mana hari pertama latihan bersama tim Eagle dimulai. Sebelum latihan pertama dimulai, pelatih Dick mengumpulkan para pemain dan memberikan beberapa sepatah kata yang salah satunya ia tidak akan memperdulikan pemain lama ataupun baru. Bahkan pemain yang baru saja dikontrak. Ia menganggap pemain itu sama saja. Yang pelatih butuhkan yaitu pembuktian yang layak untuk si pemain itu sendiri. Hingga latihan pun dimulai. Alright, let's go to work. Di sana Vince berunjuk gigi, sampai-sampai membuat para seniornya kesal. everybody knows. Whatever it is, as long as it pleases you. Look at that white That's where it's finished, Polly! Hey, Banks! That old man just made you look bad! Setelah berlatih, Vince diantar ke kamarnya oleh asisten pelatih. Setibanya di sana, ia melihat kiriman dari Janet yang berisikan baju rival tim Eagle. Sedangkan di satu sisi, para senior tim Eagle ketika di ruangan ganti, ia menemukan catatan milik Vince, di mana catatan itu adalah ungkapan istrinya yang menjelekkan Vince dengan kata kalau Vince tidak berguna dan miskin. Pada latihan berikutnya, saat beradu kekuatan dengan pemain senior, Vince di sini kalah dan pemain itu malah mengatakan apa yang dikatakan istrinya dulu. She was right, old man! You ain't going nowhere! Sontak Vince yang mendengar hal itu bangun dan langsung berkelahi. Para pemain dan para staf pelatih di sana pun langsung melarainya. Pada malam harinya, asisten pelatih memberikan daftar pemain kepada pelatih Dick tentang siapa saja yang akan masuk ke tahap tes berikutnya. Kemudian si pelatih menyuruh asistennya untuk mendatangi kamar-kamar pemain yang terpilih. Satu persatu pemain disuruh untuk menemui pelatih Dick. Coach wants to see you. Bring your playbook.
Terlihat Vince yang harap cemas karena ia takut tidak terpilih. Akhirnya ia mendengar suara ketukan dari pintu kamarnya. Coach wants to see you. Bring your playbook. Ternyata Vince pun terpilih dan masuk ke tahap selanjutnya. Dan berita itu pun diketahui oleh teman-temannya. That Philly's own Vince Papale has made it past the first round of cuts. Attaboy, Vince. Seems to be focusing on defense. Di latihan berikutnya, Vince beradu lari dengan seniornya, namun ia kalah. Queen's coming to the top now, Pops. Ooh, give me some. Oh, yeah. Sampai Vince melepas beberapa perlengkapan bajunya untuk mempermudah ia lari dengan cepat. Kemudian ketika tes yang kedua kalinya, benar saja Vince mampu menyeimbangi kecepatan kedua seniornya. Setelah latihan itu, Vince mengunjungi bar dan mengajak Janet untuk berpergian. Mereka pun besok malamnya bertemu di warung makan pinggir jalan. Di sini Vince tiba-tiba memberitahu Janet kalau ia ingin fokus dalam latihan agar ia bisa masuk ke tim Eagle. Karena menurutnya ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Not exactly the perfect match. Maybe it's just better if I just think about one thing instead of everything else. Vince pun kembali ke tempat asrama tim Eagle dan tak sengaja ia bertemu dengan pria besar bernama Danny Frank. Di sini Vince diberitahu mengenai cara membaca pergerakan lawan dengan melihat 3 jari ketika permainan akan dimulai. They're white. You see white because my weight's for it means I'm coming after you. Keesokan harinya latihan pun dimulai kembali. Kali ini pelatih Dick membutuhkan 5 orang saja dari 40 orang yang ikut seleksi ini. Ia pun memutuskan untuk menyeleksi dengan adu kekuatan 1 lawan 1. Tes adu kekuatan pun dimulai dengan Vince melawan German, yaitu salah satu senior Eagle. Dan benar saja apa yang dikatakan Danny soal membaca pergerakan lawan dengan jari ternyata berhasil. Move him downstairs. Vince pun mengalahkan German. Singkat cerita, setelah beberapa latihan sudah dimulai, tim Eagle pun memulai pertandingan pra-season, yang mana rekor pramusim tim Eagle tak pernah menang dan mengalami 6 kekalahan berturut-turut. Well, let's just hope this isn't the beginning of a long season, folks. Kembali ke Vince yang menunggu ayahnya pulang dari pabrik. Setibanya si ayah datang, ayah Vince memberitahu Vince kalau dirinya baru saja di PHK. Vince pun meminta maaf karena sudah meminjam uang kepada ayahnya dan menjadi anak yang selalu membebani keluarganya. Ayah Vince hanya mengatakan buatlah dirimu berguna dengan membuktikan kalau Vince bisa menjadi pemain tim football profesional dan membanggakan kampungnya. Keesokan harinya, pelatih Dick bersama para staf pelatih sedang melakukan voting untuk mengisi 1 slot pemain saja, yang mana kandidat tersebut hanya ada 2 orang, yaitu Samson senior tim Eagle dan Vince. Para staf di sana hampir semua memilih Samson ketimbang Vince, namun pelatih Dick sendiri lebih mempertimbangkan Vince daripada Samson. Setelah diskusi dengan para stafnya, pelatih pun memutuskan untuk pulang dan berkonsultasi dengan istrinya. Istrinya di sana mengatakan kalau dirimu hanya perlu mendengarkan isi hatimu sendiri. Pelatih Dick menginginkan Vince dengan alasan Vince sendiri adalah orang yang rendah hati dan pantang menyerah. We're thinking about letting go of Papale. You said I was talking about him. Tiba di hari perekrutan pemain, ketika Vince di ruang ganti, asisten pelatih menghampirinya dan menyuruhnya untuk bertemu dengan pelatih Dick. Di sana mereka saling menanyakan tentang kabar. Vince juga menanyakan kabar dari sang pelatih dan keluarganya. Sang pelatih sangat terharu, ternyata hanya Vince yang peduli tentang kabarnya. Dan tak dipungkiri, Vince adalah pemain yang paling dewasa. Vince sendiri berpikir kalau dirinya tidak akan dipilih oleh tim dan hanya bisa pasrah. Namun ternyata pelatih Dick memberikan kesempatan kepada Vince untuk masuk ke dalam rencana timnya. Welcome to the Eagles. Kemudian ketika hendak pulang, mobilnya Vince mogok dan ia langsung menghubungi Tommy. Di sana Vince memberitahu Tommy kalau ia diterima menjadi tim Eagle. Tommy pun memberikan selamat dan akan mentraktir Vince di bar milik Max. Setibanya di sana, Vince disambut meriah oleh teman-temannya dan terlihat juga ayahnya datang ke bar itu untuk memberikannya selamat. Singkat cerita, tibalah di hari pertandingan perdana Liga reguler antara Eagle dan Cowboy.
Terlihat di ruang ganti, para pemain sedang bersiap-siap dengan keadaan harap cemas, mengingat bahwa pertandingan sebelumnya mereka kurang maksimal dan banyak sekali mengalami kekalahan. Hingga pertandingan pun dimulai. As they take on the defending NFC champion. No one's expecting miracles, but all eyes will be on Coach Jim. 1, 2, 3, let's go! And the first game of the regular season is... Terlihat para pemain Eagle kewalahan melawan tim Cowboy. Dan Vince yang masih kebingungan dan bermain buruk digantikan oleh pelatih, yang pada akhirnya tim Eagle kalah telak dari tim Cowboy. Setelah pertandingan itu, banyak pihak yang kecewa dengan penampilan debut Vince di liga. Saat itu juga Vince pergi ke sebuah lapangan football untuk merenungi hidupnya. Lalu ia pun pergi ke rumah Janet untuk mengutarakan hatinya kepada Janet karena ternyata selama ini ia sudah memendam perasaan ketika saat pertama kali bertemu dengannya dan mengajak Janet ke jenjang hubungan lebih serius. Namun di sini Janet menolak hal itu karena ia merasa belum siap menjalin hubungan serius. I just wanted to let you know how I felt. I can't, Vince. Yeah. Vince pun pergi ke teman-temannya yang sedang sparring bermain football. Di sana Vince hanya melihat di dalam mobil. Namun tiba-tiba Johnny mengetahui kalau mobil itu adalah mobil Vince. Lalu Johnny meminta bantuan Vince untuk ikut bermain dengan mereka. Karena pada saat itu mereka kalah telak dari tim musuh. Namun Vince menolak hal itu karena ia takut cedera. Karena 1 minggu lagi ia akan bertanding di liga. Namun ketika hujan turun, Vince tiba-tiba turun dari mobilnya dan bergabung untuk membantu teman-temannya. Hingga pada akhirnya timnya pun menang. Setelah membantu teman-temannya, kini Vince terlihat menjadi bersemangat kembali. 1 minggu kemudian, pertandingan rivalitas antara Giant dan Eagle dimulai. Sebelum bertanding, pelatih Dick memberikan nasihat untuk mendobrak semangat para pemainnya agar bisa kembali membawa kejayaan terhadap tim ini. 1, 2, 3, Pertandingan pun dimulai. And the kick is away. Di menit awal, Vince berhasil menumbangkan pemain lawan di area 15. What a hit to start things off. nice, Vince. You have, baby. Pertandingan pun menjadi sengit dengan skor seimbang. Pertandingan pun tak terasa tinggal 20 menit lagi. Tim Eagle yang terus tersudutkan di area pertahanan, terlihat mereka sedang mencari ruang sampai mereka bisa menyentuh titik start. Walaupun dipegang tim Eagle, saat mereka akan bersiap-siap, Vince teringat lagi perkataan Danny yang mengajarkan membaca pergerakan lawan dengan melihat jari lawannya. Sontak Vince pun berteriak ke teman-temannya untuk mengikuti instruksi darinya. Check Doyle! Check Doyle! What did he call? A tremendous break on the ball. Bubble! This is just... Dan sangat mengejutkan, ternyata taktik itu berhasil lagi dan membuat tim Eagle menang. Seisi stadion pun bergemuruh atas kemenangan tersebut. Setelah pertandingan itu, nama Vince mulai dikenal di publik dunia olahraga football. Ia juga memperkuat tim Eagle selama 3 musim dengan sangat istimewa. Pelatih Dick membawa tim Eagle menjuarai Super Bowl 15 dan film pun tamat.
Itu si istri yang ninggalin Vince dulu, kalau nonton gimana ya, nyesel mungkin ya. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini, jangan pernah patah semangat untuk meraih cita-citamu, walau umurmu sudah tidak muda lagi atau sudah tua. Dan untuk wanita, jangan dulu ninggalin pasanganmu ketika susah. Siapa tahu nanti akan lebih susah lagi, tapi bahagia. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie untuk semuanya.